Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan-rekan sekalian. Hari ini kita akan melakukan in-house training mengenai sesi pembelajaran orang dewasa atau POD. Nah, tujuannya untuk in-house training kali ini, rekan-rekan diharapkan dapat memahami konsep pembelajaran orang dewasa, kemudian memahami karakter belajar orang dewasa dan prinsipnya, dan memahami fasilitasi dalam pembelajaran orang dewasa. Langsung saja, sebelum saya membagikan materinya, menurut rekan-rekan sekalian, pembelajaran orang dewasa itu seperti apa? Monggo. Pembelajaran orang dewasa itu pembelajaran yang rasa ingin tahunya itu berkelanjutan, terus menerus. Ya, terima kasih Bu Risti. Bu Dwi Risti yang Ningsih. Selanjutnya saya tanya. Ya, kalau menurut saya, monggo. Menurut saya pembelajaran orang dewasa itu bisa disebut juga dengan andragogi, yaitu sebagai memimpin atau membimbing orang dewasa. Ya, seperti itu, Ibu. Ya, terima kasih Bu Dia. Untuk membahas lebih lanjut, saya berikan materinya, saya tunjukkan. Sebentar ya, Bapak. Sebentar, Ibu. Filenya ternyata belum terlihat. Sampun terlihat nggih? Apakah sudah terlihat? Ya, sampun. Oke, langsung. Kita akan Ya, terima kasih untuk pembelajaran orang dewasa dan fasilitasinya. Lanjut, yang akan kita bahas yaitu mengenai pengertian pembelajaran orang dewasa itu apa, lalu karakteristik belajar orang dewasa itu bagaimana, prinsip-prinsipnya, dan juga fasilitasi dalam pembelajaran orang dewasa. Untuk pengertiannya sendiri, seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Bu Diah, itu berasal dari bahasa Yunani andragogi, yaitu dari kata aner atau an yang berarti orang dewasa, dan agogi atau agogus yang berarti memimpin atau membimbing. Jadi dapat kita simpulkan kalau andragogi itu adalah kegiatan memimpin atau membimbing orang dewasa. Nah, orang dewasa dan anak kecil tentu berbeda ya karakteristiknya ketika belajar. Pada orang dewasa, karakteristik belajarnya menurut Knowles itu ada 5, yaitu konsep diri. Orang dewasa itu memiliki konsep untuk bertanggung jawab pada keputusan-keputusan atas hidupnya sendiri, termasuk belajar. Karena dia bertanggung jawab dengan kegiatan yang dilakukan, otomatis dia akan tumbuh tanggung jawabnya untuk bisa memahami, untuk bisa melakukan. Selanjutnya pengalaman. Orang dewasa tentu memiliki pengalaman yang lebih banyak, sehingga melalui pengalaman tersebut, dia akan memperoleh pengetahuan yang lebih dan menemukan identitasnya. Berbeda dengan anak kecil, kalau anak kecil itu kan diajari, kalau orang dewasa itu belajar dari pengalaman. Selanjutnya, karakteristik yang ketiga, yaitu kesiapan belajar. Pada saat kita sudah dewasa, kesiapannya otomatis juga akan meningkat, yaitu berorientasi pada tugas-tugas yang berkembang dari peran sosialnya di masyarakat.
Keempat, orientasi belajar. Orientasi belajar dari orang dewasa itu yang pada mulanya berpusat pada mata pelajaran atau subject centeredness menjadi berpusat pada masalah atau problem centeredness. Karakteristik yang terakhir yaitu motivasi belajar. Semakin dewasa seseorang, maka dorongan untuk belajarnya semakin tinggi dan itu dorongannya dari diri sendiri. Keinginan untuk dapat meningkatkan kepuasan kerjanya, meningkatkan kualitas dirinya, harga dirinya, kualitas hidupnya. Nah, itu menjadi motivator paling ampuh. Jadi sebenarnya motivasi belajar yang paling besar itu justru dari diri sendiri. Nah, selanjutnya mengenai prinsip pembelajaran orang dewasa. Pada prinsipnya, pembelajaran orang dewasa itu ada 4. Keterlibatan, pengalaman, relevansi, dan dampaknya bagi kehidupan, serta berpusat pada masalah. Sebenarnya ini sudah disinggung pada karakteristik yang di atas tadi. Nah, kita bahas satu persatu. Untuk keterlibatan, orang dewasa itu perlu dilibatkan dalam perencanaan dan penilaian pada saat pembelajaran. Jadi ketika nanti rekan-rekan sekalian melakukan in-house training, harus melibatkan pesertanya. Karena orang dewasa itu akan merasa senang, akan merasa dihargai ketika ikut terlibat dalam perencanaan dan penilaian. Selanjutnya pengalaman. Pengalaman termasuk kesalahan-kesalahan yang sudah pernah kita lakukan, kegagalan yang kita hadapi sebelumnya, itu menjadi dasar aktivitas pembelajaran. Ketiga, relevansi dan dampak bagi kehidupan. Orang dewasa paling tertarik untuk mempelajari mata pelajaran yang memiliki relevansi langsung dengan kehidupan sehari-hari, mulai dari pekerjaan ataupun hubungan pribadi. Terakhir, berpusat pada masalah. Pembelajaran orang dewasa itu berpusat pada masalah daripada berorientasi pada konten. Selanjutnya, kegiatan pembelajaran orang dewasa itu pasti ada hubungan eratnya dengan fasilitasi. Nah, fasilitasi itu adalah seni atau ilmu untuk membuat suatu proses menjadi lebih mudah. Nah, dalam hal pembelajaran pada orang dewasa, itu ada fasilitator yang bertugas untuk mempermudah orang mendapatkan ilmu dengan cara dan prinsip yang dipercaya oleh andragogi atau pembelajaran orang dewasa. Pada prinsip fasilitasi itu ada 7 ya, kesiapan. Nah, fasilitator itu harus siap akan sesi yang dipandunya, mulai dari persiapan materi, tujuan, lalu bagaimana nanti model dan strateginya itu harus siap. Yang kedua, kejelasan. Fasilitator itu memiliki kejelasan dalam setiap proses pelatihannya, jadi semua step by step-nya itu jelas. Apa yang dituju, apa yang dipelajari, apa nanti hasil yang diinginkan, itu harus jelas. Yang ketiga, fasilitator harus bersifat netral, jadi semua pendapat dan ide peserta itu dianggap sama, harus tidak boleh lebih setuju dengan pendapat ini, tidak setuju dengan pendapat itu, tidak. Jadi semuanya sama. Yang keempat, proses pengelolaan pengetahuan itu didapat dari pesertanya itu sendiri, karena setiap peserta itu pasti memiliki ilmu dan pengalaman yang berbeda yang dapat saling dibagikan. Kelima, itu memiliki strategi. Jadi harus memiliki banyak strategi agar kegiatan in-house training-nya itu menjadi lebih menarik. Jadi ketika memandu itu mempunyai banyak strategi-strategi yang bisa digunakan. Yang keenam, menumbuhkan pengetahuan dan pengalaman. Fasilitasi harus dapat menumbuhkan pengetahuan dan pengalaman setiap orang yang terlibat. Jadi ketika kita sebagai fasilitator harus bisa membuat peserta itu mendapatkan pengetahuan baru, mendapatkan pengalaman baru. Dan prinsip yang ketujuh yaitu rule of 7. Jadi maksimal jumlah instruksi, jumlah langkah atau aturannya adalah 7. Lebih dari itu kurang maksimal nanti. Untuk teknik dasar fasilitasinya itu ada 4. Pada dasarnya ada 4, yaitu bertanya. Nah, dengan bertanya, fasilitator itu memancing peserta untuk berpikir dan mengeluarkan gagasannya. Selanjutnya, merancang proses. Fasilitator harus memiliki keterampilan dalam menentukan proses dan metode yang efektif dengan mempertimbangkan latar belakang pesertanya. Lalu, fasilitator juga harus mendengar aktif.
Karena dengan mendengar aktif itu dapat menunjukkan rasa toleransi dan peserta itu merasa lebih dihargai ketika didengarkan. Lalu selanjutnya observasi. Fasilitator melakukan pengamatan terhadap reaksi peserta selama proses fasilitasi. Nah, kemudian penerapannya itu ada 3, visualisasi, partisipasi, dan interaksi. Pada visualisasi itu terdapat konten dan panduan proses, jadi tidak hanya sekedar PPT ya, bisa dikembangkan lagi. Lalu partisipasi itu berkaitan dengan kesempatan belajar dan penghargaan pesertanya. Yang terakhir interaksi itu dalam bentuk kelompok maupun pleno. Nah, silahkan, apakah ada yang ingin ditanyakan? Yang ditambahkan atau ada yang mungkin mempunyai pendapat yang berbeda? Terkait yang visualisasi tadi Bu Arba, kok saya masih belum begitu paham ya, yang terakhir, slide terakhir. Oh ya. Untuk visualisasi, sebaiknya ya bahan materi panduannya itu divisualisasikan. Visualisasi yang kita ketahui kan selama ini mungkin PPT ya, seperti yang kita lakukan sekarang, itu berbentuk PPT. Nah, itu tidak harus dalam bentuk PPT. Video itu juga bentuk visualisasi. Lalu membuat peta minda atau mind mapping itu juga merupakan bentuk visualisasi. Atau nanti pesertanya membuat tabel atau membuat tampilan, membuat karya, nah itu juga bentuk visualisasi. Jadi tidak melulu PPT nggih? Ya, bisa dikembangkan, bisa video, bisa tampilan gambar, poster, dan sebagainya. Tergantung kemampuan pesertanya, nonton nggih? Ya. Yang lainnya, silakan Bu Dia, Bu Eti, atau Bu Erina. Terima kasih Bu Arba. Ya, terima kasih Bu Dwi. Iya Bu Arba, saya mau bertanya tentang keterampilan dasar fasilitator yang bagian keterampilan merancang proses. Bagaimana dalam merancang proses itu? Ya, terima kasih. Baik, Bu Dia. Nah, untuk merancang proses, kita kan harus tahu dulu. Ini kita hubungkan dengan materi dari Bu Dwi Risti tadi, yaitu mengenai karakteristik peserta. Jadi kita harus tahu dulu karakteristik pesertanya. Dari karakteristik pesertanya nanti kita bisa menyusun prosesnya. Kalau karakter misal ya, kalau orang Jawa itu berarti kan harus ada ice breaking dulu, karena biasanya orang Jawa itu kan di perkenalan awal itu masih diam. Nah, itu untuk bisa agar lebih interaktif lagi, agar lebih hidup lagi. Nah, itu berarti harus dengan sistem yang bagaimana. Nah, itu sudah jelas. Ada lagi? Sudah cukup? Atau Yes, cukup Bu. Ya, silakan nanti setelah ini dilanjutkan oleh rekan yang lain. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.